Hari ini kita akan membahas tentang radiografi. Masih di ASME Standard. Selamat mengikuti. Salam quality. Oke, kita langsung mulai aja ya. Dalam beberapa menit ke depan, kita bakal jadi detektif. Kasus kita memastikan keamanan komponen-komponen industri yang paling penting. Dan buku panduan investigasi kita adalah Standar ASME untuk pengujian radiografi. Anggap aja ini contekan buat memecahkan setiap kasus pengelasan dan mengambil keputusan yang tepat setiap saat. Ini dia peta investigasi kita. Pertama, kita bakal bedah berkas kasusnya, yaitu standar ASME itu sendiri. Terus kita lihat, siapa aja sih investigator yang qualified? Habis itu kita belajar cara menganalisis bukti radiografi, kenalan sama tersangka-tersangka utamanya, dan terakhir kita tutup kasus dengan vonis, lulus atau gagal. Setiap investigasi yang hebat kan selalu dimulai dengan berkas kasus yang lengkap dan jelas. Nah, di dunia kita, berkas kasus itu ya standar dari American Society of Mechanical Engineers atau ASME. Ini bukan sekedar dokumen teknis yang bikin ngantuk loh. Ini adalah dasar dari setiap keputusan aman yang kita buat di lapangan. Coba deh, sebagai teknisi NDE, pertanyaan ini pasti sering banget muncul di kepala kan? Waktu kita lihat hasil lasan, semua tanggung jawab soal keamanan itu ada di pundak kita. Dan ini bukan pertanyaan biasa, taruhannya tinggi banget. Jawaban yang salah itu bukan pilihan sama sekali. Coba lihat bejana tekan ini. Kelihatannya kokoh ya, tapi komponen kayak gini beroperasi di bawah tekanan dan suhu yang super ekstrim. Satu aja kegagalan kecil bisa jadi bencana besar. Jadi pekerjaan Anda mengevaluasi setiap mili lasan ini secara harfiah itu melindungi aset, lingkungan, dan yang paling penting, nyawa manusia. Jadi gimana caranya kita bisa bilang, iya ini aman, dengan yakin 100%? Nah, disinilah ASME Section V berperan. Anggap aja ini buku peraturan resmi kita. Isinya tuh prosedur dan standar buat non-destructive examination atau NDE yang ngasih kita metode yang konsisten dan bisa diandalkan buat menjamin semuanya beres. Oke, sekarang kita ngomongin soal siapa yang boleh melakukan investigasi ini. Karena ya nggak sembarang orang bisa seenaknya lihat film radiografi terus bikin keputusan penting. Perlu seorang profesional yang terlatih, seorang investigator yang punya lisensi. Jadi, apa aja sih syaratnya buat jadi investigator NDE yang andal? Ini bukan cuma soal bisa mencet tombol di alat ya. Anda harus punya pelatihan formal, pengalaman langsung di lapangan, lulus ujian teori dan praktek yang super ketat, dan yang paling penting, disertifikasi sama perusahaan Anda berdasarkan prosedur tertulis yang udah divalidasi. Nah, standar kayak SNTTC 1A inilah kuncinya. Anggap aja ini semacam badan yang masih Anda lisensi untuk menyelidiki. Standar-standar ini, yang juga disebut di dalam kode ASME, adalah kerangka yang dipakai perusahaan buat melatih, menguji, dan memastikan kalau Anda itu beneran punya skill buat ngerjain ini dengan benar. Oke, lisensi udah di tangan, berkas kasus juga udah. Sekarang waktunya kita masuk ke inti pekerjaan detektif, menganalisis bukti. Radiograf di depan Anda itu ibarat tempat kejadian perkara atau TKP. Tugas Anda adalah memeriksanya dengan super teliti buat nemuin setiap petunjuk yang tersembunyi. Prosesnya sebetulnya bisa kita pecah jadi 3 langkah investigasi utama. 1. Pastikan bukti Anda nggak terkontaminasi. Cek dulu kualitas filmnya. 2. Cari semua petunjuk yang ada. Identifikasi semua indikasi. Dan 3. Bandingkan temuan Anda dengan buku peraturan. Evaluasi semuanya sesuai standar. Simpel kan? Ini nih, aturan nomor 1 yang gak bisa ditawar-tawar. Sebelum Anda mulai cari-cari cacat di lasan, Anda harus yakin 100% kalau radiografnya itu sendiri bersih dan jelas. Kenapa? Karena bukti yang cacat atau terkontaminasi bisa membawa Anda ke kesimpulan yang salah. Dan itu bahaya banget. Di SME Section V, khususnya di pasal T281, itu udah dikasih daftar pengganggu yang harus kita waspadai. Ada kabut di film, noda kimia, goresan, bahkan sidik jari. Semua ini bisa aja menutupi cacat yang asli. Atau lebih parah lagi, malah kelihatan kayak cacat padahal bukan. Jadi, kita harus bisa ngenalin dan misahin semua sampah ini dulu. Oke, bukti kita udah bersih, TKP udah steril. Sekarang, saatnya kita kenalan sama para tersangka utamanya. Cacat-cacat lasan paling umum yang bakal sering Anda temui dalam investigasi. Lihat deh tabel nih. Keren kan? Ini nunjukin seberapa saktinya radiografi sebagai alat investigasi kita. Retak, inklusi, fusi nggak sempurna, semuanya kelihatan. Radiografi itu bisa nembus ke dalam logam dan ngungkap semua ancaman tersembunyi yang nggak kelihatan dari luar. Nah,
Inilah penjahat-penjahat yang kita cari. Yuk kita kenalan satu persatu. Pertama, ada porositas. Ini tersangka yang paling sering nongol. Bayangin aja, ini tuh kayak gelembung-gelembung gas kecil yang kejebak pas logam lasan lagi mendingin. Di film radiografi, kelihatannya kayak titik-titik gelap yang bulat dan kecil-kecil. Nah, kalau yang ini dia biang keladinya. Retak atau cracks. Kelihatannya kayak garis-garis gelap yang tajam dan gak beraturan. Ini cacat paling berbahaya, soalnya bisa menyebar di bawah tekanan dan bikin komponen gagal total. Bahaya banget. Selanjutnya, inklusi slag. Ini terjadi kalau ada sisa material dari proses ngelas, namanya slag, yang kejebak di dalam lasan. Ibaratnya kayak ninggalin kerikil di dalam adonan beton. Jelas bakal bikin strukturnya lemah dari dalam. Satu lagi yang kritis, namanya fusi tidak sempurna atau lack of fusion. Gampangnya, ini area di mana logam lasan gagal nempel sempurna sama logam dasarnya. Akibatnya, ada garis lemah yang serius banget di sepanjang sambungan lasan. Nah, sekarang kita sampai di bagian paling krusial, momen penentuan. Bukti sudah diamankan, tersangka sudah diidentifikasi, sekarang waktunya membuat keputusan akhir. Menutup kasus dengan vonis yang jelas, lulus atau gagal. Disinilah letak bedanya investigator amatir sama yang pro. Bisa ngebedain mana indikasi dan mana cacat. Indikasi itu cuma petunjuk, apapun yang Anda lihat di film. Bisa jadi cuma goresan yang nggak penting. Sebuah indikasi baru naik status jadi cacat kalau ukurannya atau jenisnya itu melanggar aturan spesifik di standar. Coba deh, camkan baik-baik kalimat ini. Ini adalah inti dari evaluasi radiografi. Tugas Anda bukan cuma nemuin semua yang aneh-aneh, tapi tugas Anda adalah nentuin dari yang aneh-aneh itu mana yang melanggar hukum berdasarkan buku peraturan kita, yaitu standar ASME. Jadi intinya begini, keputusan kita itu bukan pakai feeling atau kira-kira. Kode ASM yang dipakai di spesifikasi proyek itu ngasih kriteria yang objektif dan bisa diukur. Standar itu bakal ngasih tahu kita seberapa banyak porositas yang masih boleh, atau kalau ada retakan, sekecil apapun itu harus langsung ditolak. Aturan mainnya jelas, biar konsisten dan aman. Jadi, kerangkanya udah jelas kan? Pahami berkas kasusnya, pastikan punya lisensi, analisis bukti dengan teliti, kenali tersangkanya, dan terapkan hukum buat ngasih vonis. Setiap lasan adalah kasus baru yang nunggu buat dipecahkan. Pertanyaannya sekarang tinggal satu. Anda siap? Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video inspeksi selanjutnya.